pagi, Bu. Baik, sebelum mulai mata pelajaran kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Silahkan Bu. ketua kelasnya dipimpin berdoa. Duduk siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih telah berdoa. Sebelumnya di sini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena Ibu di sini guru baru ya di kelas 10. Nama Ibu adalah Inka Indah Sunatra. Kalian bisa memanggil Ibu Inka. Ibu lulusan dari UIN Harajuku Lampung, Prodi Pendidikan Agama Islam. Hai Ibu Inka. Hai anak-anak. Sebelum memasuki materi, Ibu ingin kenal dengan kalian dulu. Ibu akan mengabsen ya. Iya, Bu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Nihil, Bu. Oke, nihil. Absen pertama Ais Maulidia, apakah hadir? Hadir, Bu. Kemudian Niraidian Kinanti hadir. Hadir. Kemudian Ayu Kartika hadir. Hadir. Angelora hadir. Hadir. Baik, sudah ya anak-anak. Selanjutnya Ibu di sini akan membahas tentang materi dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah atau di kota Madinah. Kita yang pertama akan membahas mengenai latar belakang, kemudian Baiat Aqobah 1 dan 2, kemudian strategi dakwah Rasulullah itu bagaimana. Nah, yang pertama, kita sebelum memasuki latar belakangnya, kita harus mengetahui dulu Madinah ini, kota Madinah itu dulunya disebut dengan sebutan kota Yastrib. Kota Yastrib. Kemudian setelah Islam datang atau Nabi Muhammad ini berhijrah ke Madinah, kota ini disebut dengan kota Madinatul Munawwaroh, benar. Yang artinya kota penuh cahaya yang terang. Ya. Selanjutnya latar belakang hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Nah, pada tanggal 12 Rabiul Awal atau tahun pertama Hijriah. Nah, tujuannya itu untuk apa? Untuk menyelamatkan Islam dari tekanan, ancaman, dan kekerasan kaum Quraisy, dan juga agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah serta beribadah. Nah, di situ sebelumnya kan Nabi Muhammad berdakwah di Mekah, namun karena beberapa hal di materi yang lalu kan sudah dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang melatar belakangi Nabi itu berdakwah atau pindah ke Madinah. Salah satunya yang tadi disebutkan. Kalian bisa membuka buku cetaknya di halaman 20 ya anak-anak. Baik, Bu. Kemudian di dalam dakwah Rasulullah di periode Madinah itu ada yang namanya Baiat Aqobah. Ada Baiat Aqobah 1 dan Baiat Aqobah 2. Nah, Baiat Aqobah 1 itu disebut dengan Baiat Al-Aqobah Al-Ula atau Baiat Anisa atau atau wanita. Kemudian wanita tersebut itu bernama Afra bin Ubaid bin Salabah atau wanita pertama yang berbaiat kepada Rasulullah. Nah, kemudian isi perjanjiannya yang pertama itu tidak mempersekutukan Allah, kemudian tidak berdusta, tidak mencuri, tidak membunuh anak-anak perempuan, kemudian tidak memfitnah, dan tidak melakukan hal-hal yang tercela. Dan ia berjanji akan tetap setia kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian ada Baiat Aqobah yang kedua. Yang pertama itu berjanji untuk taat dan setia kepada Rasul, kemudian berinfak, baik dalam keadaan lapang dan sempit. Jadi mereka itu harus selalu berinfak. Kemudian berjanji untuk tetap melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kemudian berjanji untuk tetap teguh membela kebenaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa takut dicela atau dicaci maki ya, karena berdakwah itu sangat sulit ya anak-anak. Kemudian yang terakhir yaitu
berjanji untuk tetap membantu dan membela Rasul sebagaimana membela diri sendiri dan keluarga kita masing-masing. Jadi pada zaman dahulu itu sangat sulit ya anak-anak, untuk berdakwah saja mereka harus mencari tempat yang benar-benar bisa diterima gitu ya. Karena di dalam penyebaran dakwah ini pun tidak mulus begitu saja, banyak terjadi peperangan, contohnya seperti perang Badar dan perang-perang lainnya. Kemudian strategi dakwah Nabi Muhammad itu adalah yang pertama itu membangun masjid-masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah, kemudian sebagai pusat bersosialisasi atau sebagai pusat rapat gitu ya, rapat bersama para sahabat gitu. Kemudian membangun ekonomi rakyat dengan membangun pasar yang tidak jauh dari masjid. Jadi dengan membangun perekonomian masyarakat di situ, Nabi Muhammad itu ingin agar dakwah mereka itu lancar, yaitu dengan membangun ekonomi yang semakin maju. Biasanya kalau ekonominya meningkat, maka berdakwahnya itu akan lancar gitu ya, mulus gitu. Orang-orang akan banyak yang masuk ke dalam Islam gitu. Kemudian mempersatukan kaum muhajirin dan kaum ansor. Ini banyak ya dilakukan, mempersatukan, maksudnya itu mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Kemudian ada yang namanya Piagam Madinah, itu isinya banyak sekali tentang sosial, politik, agama, ibadah dan lain-lain. Nah, sekian ya yang dapat ibu jelaskan mengenai latar belakang hijrah Nabi ke Madinah, strategi Nabi berdakwah, kemudian Baiat Aqobah 1 dan 2. Kemudian apakah kalian ada yang ingin ditanyakan tentang penduduk kota Madinah? Penduduk kota Madinah, siapa saja sih yang ada di kota Madinah gitu? Ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oh tidak, ya udah ibu jelaskan sekalian ya. Jadi di kota Madinah itu ada dua bangsa ya, yaitu bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Nah, bangsa Arab itu terbagi menjadi dua, yaitu suku Arab setempat dan suku Arab pendatang. Nah, suku Arab pendatang ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Kemudian bangsa Yahudi ini terbagi menjadi tiga, yaitu Bani Quraisyah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Nah, jadi itulah suku-suku, latar belakang, strategi, dan perjanjian-perjanjian pada saat dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, sekian yang dapat ibu jelaskan. Kalian bisa melihat yang belum paham, kalian bisa ditanyakan. Jika tidak ingin ditanyakan, kalian bisa membaca buku yang sudah ada ya anak-anak. Kemudian ibu di sini akan memberi tugas kalian mengisi tentang isi apa saja sih Piagam Madinah itu, isinya apa saja gitu ya. Nanti setelah 15 menit ibu kasih waktu, kalian bisa menyusun gitu ya anak-anak. Baik ibu. Baik, langsung saja. Nanti kalau udah ketua kelasnya disusun ya. Siap, disusun Bu. ke ibu di kantor. Kemudian ini kan waktunya udah habis, jadi ibu akhiri saja ya anak-anak. Jadi itu menjadi PR, tapi tetap hari ini disusunnya. Iya, Bu. Baik, terima kasih kepada anak-anakku sekalian di kelas 10B anak-anak ini. Iya, Ibu. Nah, jadi dapat kita petik pelajaran bahwa dakwah itu tidaklah mudah. Jadi kita pada saat ini, Islam saat ini itu sangat mudah untuk melakukan ibadah. Jadi kalian jangan malas-malas beribadah, karena zaman dahulu itu susah banget memperjuangkannya ya. Iya, Bu. Baik, sekian, terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali ke pertemuan kedua ya anak-anak. Materi dakwah Rasulullah pada di Madinah, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas 10. Di sini hari ini siapa yang tidak hadir? Nihil, Bu. Alhamdulillah jika nihil. Nah, tugas yang kemarin ibu berikan tentang
mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor dan Piagam Madinah sudah Ibu bagikan ya kemarin. Sudah, Bu. Nah, kalian pinter-pinter semua ya. Iya, Iya, Bu. Nilainya bagus-bagus. Nah, kali ini Ibu akan membahas atau menjelaskan sedikit mengenai tugas yang Ibu berikan kemarin. Ya. Di sini kan strategi Nabi Muhammad berdakwah itu ada yang mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Jadi siapa saja sih yang dipersatukan atau yang dipersaudarakan itu? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ya. Yang pertama itu Abu Bakar. Nah, itu dengan Harijah bin Zuhair. Kemudian Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik. Kemudian Bilal bin Rabah dengan Abu Tuwaihah. Nah, Amir bin Abdillah dengan Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Kemudian Zubair bin Awam dengan Salamah bin Salamah. Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit. Tolhah bin Ubaidillah dengan Ka'ab bin Malik. Abu Huzaifah bin Utbah dengan Ubah bin Bishar. Kemudian yang terakhir yaitu Ammar bin Yasir dengan Huzaifah bin Al-Yaman. Nah, itulah mereka yang dipersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Piagam Madinah. Piagam Madinah ini berisi tentang hasil kompromi atau produk undang-undang ya, produk undang-undang hasil kompromi antara umat Islam dengan umat non-Muslim atau umat non-Islam di Madinah yang digunakan sebagai dasar hidup dan aturan yang harus dipatuhi bersama gitu ya di Madinah. Nah, kemudian Piagam Madinah itu dijadikan sebagai dasar toleransi antar beragama, toleransi umat beragama antara Islam dan bukan Islam di kota Madinah. Nah, isinya itu antara lain, kalau mengenai politiknya, Nabi Muhammad itu menyelesaikan semua masalah masyarakat Madinah berasaskan semangat musyawarah dan berlandaskan keadilan. Jadi ia tidak semena-mena menghakimi gitu ya. Jadi dia bermusyawarah, berasaskan keadilan gitu ya. Sama aja seperti sekarang kayak kita adalah negara hukum. Mereka berlandaskan keadilan gitu ya. Jadi musyawarah dulu. Kemudian tentang agama. Kalau tentang agamanya, rakyat Madinah itu bebas memilih dan mengamalkan agama masing-masing. Selama itu mereka perlu menghormati agama yang dianut oleh individu yang lain, yaitu merupakan toleransi seperti saat ini kita di Indonesia. Kita boleh memilih agama sesuai kepercayaan kita masing-masing, tapi tidak menjatuhkan agama yang lainnya. Jadi kita tetap hidup berdampingan gitu ya anak-anak. Kemudian dalam ranah sosialnya, nah setiap individu itu mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap negara Madinah. Jadi mereka ini sama-sama hidup di kota Madinah, jadi sama-sama menjaga dalam kehidupan sosialnya gitu ya. Kemudian ada perundang-undangan. Nah, di sini undang-undang Islam itu dilaksanakan secara menyeluruh, menjadikan cara hidup manusia itu lebih tersusun dan diterima ramai. Maksudnya diterima oleh kalangan umat di Madinah. Jadi undang-undangnya itu dilaksanakan secara menyeluruh ya, tidak memilah-memilah gitu ya. Kalau misal dia keluarga Nabi, kalau dia undang-undangnya begini ya dia harus begini. Kalau dia rakyat biasa undang-undangnya begini ya dia harus begini gitu. Jadi tidak membedakan status sosialnya gitu ya. Kemudian ekonominya. Nah, semua rakyat itu diberikan peluang untuk melakukan perniagaan. Nah, kecuali hal-hal yang dilarang seperti riba, kemudian penipuan. Nah, itu dilarang banget dalam ekonomi Islam itu. Tetapi kalau misalnya dia perniagaannya itu masih sehat, itu sangat dianjurkan. Karena sebelumnya pun Nabi itu membangun ekonomi rakyat dengan apa? Dengan membangun pasar tadi itu, pasar-pasar yang tidak jauh dari masjid tadi, masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam pertahanannya, nah setiap rakyat itu mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan Madinah dari ancaman musuh luar. Jadi setiap warga atau setiap masyarakatnya itu sama-sama memperjuangkan kota Madinah ini. Jadi mereka sangat tanggung jawab dengan kotanya gitu. Kemudian kedudukan Yahudi.
Nah, kedudukan Yahudi ini, mereka itu mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat yang lain untuk menikmati keselamatan dan kebebasan. Namun di sini harus sangat bertoleransi karena isi Piagam Madinah itu hasil kompromi untuk umat Islam dan umat Muslim agar hidup berdampingan atau hidup bertoleransi beragama. Seperti saat ini kita juga harus hidup beragama dan bertoleransi. Walaupun kita hidup tidak sesama, maksudnya kita hidup berdampingan ya antara agama satu dan agama yang lainnya, kita harus saling menjaga toleransi tadi. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan tentang Persatuan Kaum Muhajirin dan Ansor dan Piagam Madinah. Apakah kalian semua sudah paham? Paham, Bu. Baik, jika sudah paham, Ibu akan menutup mata pelajaran hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.